Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ya sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa untuk sama-sama kembali mengkaji hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Dan di kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang pertama ya. Mari kita lihat, kita akan membacakan terlebih dahulu hadisnya, yaitu tentang niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Qala ya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Innamal a'malu binniyati, hanyalah amal-amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya, dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia peroleh, awimro'atin, ya, atau untuk seorang perempuan, yankihuha, yang akan dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajaro ilaihi, ya, kepada yang dia hijrahkan, atau mendapatkan sesuai dengan apa yang dia hijrahkan. Rawahu Imam al-Muhadditsin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim Ibnul Mughirah Ibnul Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi atau al-Ju'fi al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan Imam al-Bukhari ya. Wa Abul Husain Muslim, dan Abu Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, ya, atau yang kita kenal dengan Imam Muslim, ya, rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Fi sahihaihima, di dalam kedua sahihnya, alladaini, ya, yang huma, kedua-duanya itu, kedua kitab sahih itu, asahu al-kutubil musannafah, kitab yang paling sahih, ya, kitab yang disusun, ya, yang paling sahih. Ya. Nah, mari kita lihat syarah atau penjelasan dari Al-Imam ya Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Beliau mengatakan ya di dalam syarahnya, hadza haditsun sahihun, ya, ini adalah hadis sahih
muttafaqun ala sihhati, yang disepakati kesohihannya, wa azimu mauqi'ihi, ya, dan besar kedudukannya, wa jalalatihi, dan kemuliaannya, wa kathratu fawaidihi, ya, dan banyak manfaat-manfaatnya. Ya, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu dijelaskan dari segi i'rab, ya, dan juga sigot dalam ilmu tasrif, ya, kita sedikit bahas, ya, untuk melengkapi penjelasan. Kathratu ini dibaca dhammah, ya, karena ini maktub, ya, karena ada waw, jadi dia maktubnya ke muttafaqun. Ya, jadi kita dalam mengatopkan suatu kata, ya, ataupun jumlah, ya, harus melihat kepada yang sejajar, kepada yang sesuai. Ya, jadi kita harus melihat kasratu ini atopnya kemana. Ya, nah, dia sejajarnya dengan muttafaqun, ya, muttafaqun. Ya, kemudian wa azimu. Nah, ini jadi azimu itu maktub ke muttafaqun. Ya, lalu kemudian kasratu juga sama, ya. Maktub ke muttafaqun. Jadi bukan ke jalalati, ya. Sedangkan wa jalalati ini, ya, atopnya atau dia maktub ke mauqi'i. Jadi kita harus melihat makna-makna yang sesuai, yang sejajar, ya, di dalam mengatopkan. Ya. Karena mauqi ini menjadi mudhof ilaih dari azimu. Begitu juga fawaidi mudhof ilaih dari kasratu, ya. Kasratu fawaidihi, dan banyak faidah-faidahnya. Ya, jadi hadis ini walaupun ringkas, ya, tetapi banyak sekali faidah-faidahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam qadimah yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim. Ya, jadi walaupun lafadz hadis itu ringkas, ya, mengandung makna yang sangat luas, yang sangat dalam, sehingga nanti para ulama dari satu hadis ini saja membuat kaidah-kaidah, ya, yang bisa diterapkan dalam berbagai permasalahan. Ya, nanti akan kita lihat perkataan para ulama bagaimana hadis ini sangat luas sekali cakupannya. Ya, rawahul imamu Abu Abdillah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari rahimahullah fi ghairi maudi'in min kitabi. Ya, fi ghairi maudi'in maknanya apa? Tidak pada satu tempat. Ya, fi ghairi maudi'in maknanya tidak pada satu tempat, min kitabihi, dari kitabnya. Ya, kalau tidak dalam satu tempat berarti maknanya apa? Ya, maknanya ada di beberapa tempat. Ya, jadi ini memang cara Imam Bukhari, ya, di dalam menyusun kitab sahihnya, ya, yaitu beliau berdasarkan bab-bab yang beliau buat, ya, yang mencerminkan fikih beliau, ya. Jadi mengambil petunjuk, ya, dari setiap hadis itu, makanya bisa satu hadis itu bisa terulang beberapa kali dengan pembuatan bab yang berbeda-beda, ya, dengan pengambilan petunjuk yang berbeda-beda, ya. Makanya dalam hadis niat ini saja Imam Bukhari rahimahullah menempatkannya, ya, di dalam menempatkan hadis ini, ya, di dalam 7 tempat. Ya, yaitu dari hadis pertama, ya, Badil Wahyu, nanti kemudian
Di dalam Kitabul Iman beliau menyebutkannya lagi, ya di dalam kitab-kitab yang lain sampai 7 kali kalau kita hitung. Ya, dengan bab yang berbeda-beda. Yaitu Imam Bukhari, ya. Kekhasan Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Jadi fi ghairi maudiin, ya, min kitabihi. Tidak pada satu tempat, ya, dari kitabnya. Nah, sedangkan Imam Muslim warawahu Abu Husain Muslim Ibnul Hajjaj. Ya, dan telah meriwayatkannya Abu Husain Muslim bin Hajjaj Imam Muslim rahimahullah. Nah, cara penyusunan Sahih Muslim berbeda dengan Imam Bukhari. Ya, kalau Imam Bukhari itu lebih menekankan kepada bab-bab yang berbeda-beda dengan hadis yang diulang-ulang. Sedangkan Imam Muslim itu menempatkan hadis yang sama itu hanya dalam satu bab saja. Ya, sehingga kalau kita mencari hadis di dalam Sahih Muslim sebetulnya lebih mudah, ya, daripada mencari di dalam hadis Sahih Bukhari, karena dalam Sahih Muslim itu satu hadis, ya, yang sama dengan jalur yang berbeda-beda itu ditempatkan dalam satu bab yang sama. Jadi ketika kita membuka satu bab, kita akan mendapati hadis yang sama di situ semuanya. Ya, sehingga bagi orang yang ingin mempelajari ilmu hadis dari segi riwayahnya, ya, menelusuri para perawinya, ya, itu lebih mudah di dalam Sahih Muslim. Ya, karena dalam berbagai jalur, berbagai riwayatnya ditempatkan dalam satu tempat. Itu memudahkan. Itu kekhasan Sahih Muslim. Ya. Nah, Imam Muslim rahimahullah menempatkan hadis tentang niat ini, ya, yaitu fi akhiri kitabil jihad, di akhir kitab al-jihad. Ya, di akhir kitab jihad. Ya, nah kemudian beliau menguraikan dan syarah Ibnu Daqiq ini tidak terlalu panjang, ringkas tapi padat, cukup banyak kandungan yang bisa kita dapatkan, ya. Nah, beliau mengatakan wa huwa ahadul ahadits, dan hadis ini, hadis tentang niat ini adalah di antara hadis-hadis allati yang, ya, alaiha, ya, di atas hadis ini madarul Islam, berkisarnya Islam. Ya, jadi betapa pentingnya hadis ini, ajaran Islam ini, ya, berkisar pada hadis ini. Ya, jadi banyak ajaran Islam, ya, yang berpaku kepada hadis ini. Ya, makanya para ulama mengatakan, ya, qala al-Imam Ahmadu, Imam Ahmad berkata, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, yadkhulu fi haditsil a'mali binniyati, ya, masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat yang kita bahas ini, ya, thuluthul ilmi, sepertiga ilmu. Jadi sepertiga ilmu itu ada di hadis ini. Jadi kalau kita memahami dengan benar hadis ini, kita sudah menguasai 1/3 ilmu. Ya. Qalahul Baihaqi wa ghairuhu. Ya, hal ini dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq menjelaskan maksud dari sepertiga ilmu ini apa alasannya? Ya, penjelasannya seperti apa? Wa sababu dzalika, dan sebab hal itu, sebab dijadikan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga ilmu, anna kasbal abdi, ya, bahwa usaha seorang hamba yakunu biqalbihi, ya, bisa dilakukan, ya, dengan hatinya, walisanihi, dan lisannya, ya, wajawarihi, dan anggota badannya. Jadi yang namanya amalan manusia itu tidak akan keluar, ya, dari
ketiga macam ini. Ya, wan niyatu, dan niat itu ahadul aqsami salasati. Salah satu dari ketiga bagian yang tiga tadi itu. Ya. Nah, kenapa niat dianggap dari sepertiga dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia? Ya, karena niat itu berkaitan dengan apa? Tadi kan amalan manusia itu tidak akan keluar dari tiga macam. Ya, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Ya, nah kenapa niat disebut sebagai sepertiganya? Ya, karena niat itu berkaitan dengan hati. Ya, jadi amalan hati yang paling terbesar itu adalah niat. Ya, maka dia disebut sepertiga. Ya, jadi ketika seseorang beramal dengan lisan ataupun dengan anggota badannya, ya maka dia harus diikuti dengan hadirnya hati. Ya, hadirnya hati itu di dalam niat itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan tanpa ada niatnya, tanpa menghadirkan hatinya. Ya, begitu. Makanya niat ini menjadi rukun ya ataupun syarat. Para ulama menyebut bahwa niat ini adalah syarat ya, ada juga yang mengatakan rukun bagi suatu amalan. Yang jelas baik disebut sebagai syarat ataupun disebut sebagai rukun, kedua-duanya adalah kewajiban. Yang suatu amalan itu tidak akan sah, tidak akan diterima tanpa niat tersebut. Ya. Gitu. Lebih jauhnya kita lihat lagi ya penjelasan para ulama. Ya, waruwiya an Syafi'i radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Syafi'i semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwa beliau berkata, yadkhulu hadzal haditsu, hadis ini masuk fi sab'ina baban minal fiqhi, pada 70 bab dari fikih. Ya. Jadi ini menunjukkan sangat banyak sekali, karena setiap membahas fikih itu kan membahas tentang amalan-amalan manusia. Ya, ilmu fikih itu ya kalau kita ketahui ya definisinya adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah ya al-muktasabu min adilatiha tafsiliyah. Ya, ilmu fikih itu adalah ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, ya, yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu mana ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu artinya ilmu yang bersifat amalan, ya, amalan fisik manusia. Nah, karena amalan fisik itu tidak akan diterima ya tanpa adanya niat, sangat berkaitan erat dengan niat, maka niat ini masuk ke dalam ya hampir seluruh pembahasan fikih. Ya, kalau kita belajar fikih ketika masuk pertama kali pada bab toharoh, tentu di situ ada syarat ya ketika melakukan toharoh itu adanya niat. Ya, misalnya wudu, ya mandi, masuk bab sholat, ya masuk lagi niat. Ya kan? Zakat, masuk lagi niat. Haji, ya saum, masuk lagi niat. Haji, masuk lagi. Ya hampir seluruh pembahasan-pembahasan fikih ya selalu ada niat di sana. Ya, sehingga tidak salah kalau Imam Syafi'i mengatakan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari fikih. Ya. Wa qala jama'atun minal ulama'i, sekelompok ulama ya, sekelompok dari ulama berkata, hadal haditsu thuluthul islami. Hadis ini adalah sepertiga Islam. Ya, ini sebetulnya hampir mirip dengan tadi ya, sepertiga ilmu ya, sepertiga Islam juga, karena memang Islam ini diamalkan dengan tiga hal tadi itu. Ya, diamalkan dengan lisan, ya dengan anggota badan, dengan hati. Ya, sehingga sepertiga dari Islam itu ya adalah amalan hati, yaitu niat. Ya.
Kemudian beliau mengatakan, insyaallah mudah-mudahan dalam satu pertemuan ini kita selesaikan ya satu hadis ini. Wastahabbal ulama'u, ya para ulama menganjurkan, mensunnahkan, ya, istahabba ini nama lain ya dari sunnah, mandub, ya nafilah, ya mustahab, ini nama-nama yang menurut jumhur para ulama usul fikih maknanya sama. Ya maknanya adalah sunnah. Ya sunnah itu kan adalah apa? Pengertiannya ya maknanya adalah an yatluba syari'u ya tolaban ghaira jazimin, ya yaitu Allah Subhanahu wa taala pemberi syariat ya menuntut ya suatu tuntutan yang tidak mesti, itu maknanya adalah sunnah mandub bihaitsu, ya di mana ya yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi, ya di mana orang yang kemustahaban, kesunahan, kemanduban itu akan diberikan pahala ya, dan orang yang meninggalkannya ya tidak berdosa ya. Ya jadi para ulama menganjurkan ya istahabbal ulama'u ya antus taftaha, ya untuk dibuka ya al-musannafatu karya-karya ya bihadzal hadisi, dengan hadis ini. Ya jadi kalau menyusun suatu karya ya suatu kitab, hendaklah diawali dengan hadis ini. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama, ya katakanlah sunnah para ulama di dalam, walaupun ini tidak baku ya, hanya kebanyakan saja, tidak semua. Wa mimman ibtada, dan di antara ulama yang memulai fi awali kitabihi, ya di awal kitabnya, Al-Imamu Abu Abdillah Al-Bukhari, yaitu Imam Abu Abdillah Al-Bukhari. Jadi kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari ya, tentu kita akan mendapati hadis yang paling pertama adalah innamal a'malu binniyat. Walaupun beliau di hadis pertamanya itu beliau meringkas hadis ini, tidak menyebutkan secara lengkap. Beliau di dalam Sahih Bukhari-nya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, langsung kepada faman kanat hijratuhu ila dunya. Ya di dalam Sahih Bukhari itu beliau tidak menyebutkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu, tidak, tapi langsung ya faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu di dalam Sahih Bukhari. Nah, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan alasannya kenapa. Ya, Imam Ibnu Hajar itu sangat luar biasa ya di dalam menelaah, mengkaji ya bagaimana yang dituliskan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya itu. Beliau berusaha ya menggali apa maknanya, apa maksudnya. Bahwa memang Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di awal Sahihnya, walaupun secara langsung itu kan kita tidak secara zahirnya seakan tidak ada kaitannya dengan kitab Badil Wahyu kan, permulaan turunnya wahyu. Jadi ini seakan-akan hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari ini seakan-akan sebagai satu mukaddimah bagi Imam Bukhari, karena beliau tidak menulis mukaddimah dalam Sahihnya. Bahwa beliau menuliskan kitab hadis ini ya sebagai dengan niat ya, menginginkan untuk niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallah. Itu sebagai peringatan bagi diri beliau agar jangan ya menjadikan penulisan kitab sunnah ini untuk hal-hal yang duniawi ya, untuk niat duniawi. Itu sebagai peringatan bagi diri beliau.
Ya, juga banyak di situ kaitannya yang dikaji ya oleh Imam Ibnu Hajar. Intinya bahwa di sini dikatakan di antara para ulama yang memulai kitabnya dengan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari ya rahimahullah. Ya juga kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis Arba'in ini ya beliau memulai dengan hadis ini. Juga di kitab-kitab lain beliau itu sering memulai dengan niat. Ya, kalau kita lihat hadis Riyadhus Shalihin misalnya beliau memulai dengan niat. Ya, lalu karya beliau yang lain misalnya tentang akhlak Bustanul Arifin ya misalnya kajian tentang akhlak tasawuf itu memulai dengan niat. Beliau itu selalu menjelaskan tentang niat terlebih dahulu, termasuk juga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya sebagai muqaddimah bagi kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu beliau menjelaskan tentang niat terlebih dahulu. Ya. Wa qala Abdurrahman ibnu Mahdi. Ya, Abdurrahman ibnu Al-Mahdi berkata, "Yan bagi likulli man sannafa kitaban." Selayaknya bagi orang yang menyusun suatu kitab, an yabtadi fihi, untuk memulai padanya bihadzal hadis, ya dengan hadis ini tanbihan, sebagai sebuah peringatan. Ya, ada yang tahu i'rab tanbihan ini apa kedudukannya? Silakan boleh menjawab. Maf'ul bi dari mana, Fajar? Siapa yang jawab itu? Maf'ul bi dari mana, Jar? Bukan. Kalau maf'ul bi kan objek. Kalau alasan perbuatan apa namanya? Alasan perbuatan. Iya. Jadi memulai ya dengan hadis ini alasannya adalah untuk menjadi peringatan tanbihan litolibi bagi seorang pelajar ala tasihin niyati untuk ya meluruskan niatnya. Ya itu kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi ya. Kemudian ya beliau menjelaskan wahadha haditsun masyhurun. Ini adalah hadis masyhur ya. Masyhur itu kan artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ya atau lebih, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ya itu hadis masyhur. Walaupun hadis masyhur juga termasuk bagian dari hadis ahad. Tidak sampai kepada derajat mutawatir. Tapi masyhurnya itu bin nisbati ila akhirih, ya dinisbatkan kepada akhirnya, kepada para rawi akhirnya, bukan di awalnya. Ya justru rawi awalnya itu para sahabat dari tingkatan sahabat. Gharibun ya bin nisbati ila awwalihi. Gharib itu kan maknanya adalah yang diriwayatkan oleh satu perawi. Ya, ila awali ya dinisbatkan kepada awalnya yaitu dari sahabat, ya dari tingkatan sahabat. Kenapa? Li'annahu lam yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar bin Khattabi, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini hanya diriwayatkan ya di kalangan sahabat ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walam yarwihi, dan juga tidak ada yang meriwayatkan dari kalangan tabi'in ya dari Umar bin Khattab ya
illa Alqamatu binu Abi Waqqasin, kecuali Alqamah bin Abi Waqqas. Ya. Walam yarwihi an Alqamah, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saja. Walam yarwihi an Muhammad bin Ibrahim, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim illa Yahya ibnu Sa'idin al-Ansari, kecuali Yahya bin Sa'id al-Ansari. Nah, dari Yahya bin Sa'id al-Ansari lah, dari mulai beliau itulah kemudian tsummashtahara ba'da dzalik. Ya, setelah dari Yahya bin Sa'id al-Ansari inilah kemudian populer, masyhur hadis ini, banyak yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, farawahu, maka meriwayatkan anhu darinya aktsaru min mi'atai insanin, lebih dari 200 orang, aktsaruhum a'immatun, kebanyakan mereka adalah para imam. Ya, tetapi perkataan ini diteliti kembali ya, 200 orang ini oleh Imam Ibnu Hajar kalau kita baca dalam Fathul Bari. Beliau menghitungnya, yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari ini, kata beliau tidak sampai 100 orang. Ya, dari dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya, tidak sampai. Ini yang diketahui oleh Imam Bukhari ya, Imam Ibnu Hajar setelah beliau melakukan penelitian. Ya, beliau ahli hadis, ya, banyak menguasai para perawi hadis, ya, rijal hadis. Jadi tidak sampai kepada 100 orang yang menerima dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yang jelas ya, walaupun tidak sampai 100 tentu banyak ya, itu sudah sebetulnya bisa sampai sudah bilangan mutawatir ya, walaupun tentu ini tidak bisa ya dikatakan mutawatir, karena hadis mutawatir harus di setiap tingkatan ya, banyaknya itu harus di setiap tingkatan. Kalau ini jelas hadis yang gharib ya secara asal, karena memang dari mulai sahabat, tabi'in ya, itu kan hanya diriwayatkan oleh satu orang ya. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ahad itu bisa diterima kalau sahih. Tidak hanya hadis mutawatir. Buktinya adalah hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang gharib ya, hadis yang ahad. Ahadnya juga gharib karena satu orang dari sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya, itu berkenaan dengan perawi hadis ini ya. Nah, kemudian beliau mulai masuk menjelaskan lafaz-lafaz ya yang ada di dalam hadis ini. Ya, beliau membahas lafaz innama ya, karena dalam hadis ini katakan innamal a'malu binniyati. Hanyalah, saya menerjemahkannya tadi hanyalah, innama itu dengan hanyalah, karena sebagaimana beliau katakan walafdhu innama, lafdzatu innama, lafaz innama ini lil hasri, untuk hasr, pembatasan, penghususan. Ya, hasr ini adalah dibahas dalam ilmu balaghah ya, salah satu pembahasan ilmu balaghah. Maknanya adalah takhsisu syai'in ya ili syai'in akhar bi ahadi turuki al-mahsusah. Ya, jadi menghususkan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan salah satu cara-caranya, cara-cara qasar atau hasr. Jadi bisa disebut hasr ataupun qasar. Apa makna hasr itu? Tathbutul madhkuru watan fi ma'adahu. Atau ini kan di mutaaddi kan ya. Tuthbitu ya, di mutaadidkan ini sigotnya tuthbitu dari kata apa, Jar? Tuthbitu, Pak Imran. Dari kata apa?
Hah? Tuthbitu berarti dari kata apa fi'il madhi ma'lumnya? Wajan apa? Af'ala yuf'ilu, ya, berarti asbata yuthbitu. Ya. Jadi ini kita bisa membacanya muta'adi, ya, fi'il muta'adi. Jadi tuthbitu ini kan muannas. Ya, dia domir hiya, ya, fa'ilnya kembali kemana itu? Kembali ke lafdzatu kan muannas. Jadi lafad hasr itu, ya, menetapkan al-madhkuro, berarti dibaca al-madhkuro, jadi maf'ul bih, ya. Menetapkan yang disebutkan, ya, wa tanfi dari nafayan fi. Kalau nafayan fi kan sudah muta'addi dia. Ya, menafikan ma'adahu yang selainnya. Itu makna hasr. Menetapkan yang disebutkan, innamal a'malu binniyati. Amalan-amalan itu hanya tergantung kepada niatnya. Kalau tidak ada niatnya berarti tidak sah amalannya. Bukan tidak ada, ya. Nah, nanti akan dijelaskan juga. Ini ada lafaz yang dibuang. Innamal a'malu binniyat ini karena dari dalam faktanya ada amal-amal yang tanpa niat ada. Jadi bukan menafikan keberadaan amalan itu tanpa niat, bukan. Tapi menafikan, nanti para ulama berbeda pendapat, yang dibuangnya itu apakah sihatu atau kamalu, sahnya ataukah sempurnanya. Ya, kalau yang menyebutkannya itu sahnya berarti amalan itu tidak sah tanpa niat. Ya, jadi itu menafikan. Ya, menafikan sahnya amal tanpa niat. Nah, berarti kan sebaliknya, menetapkan sahnya amal dengan niat. Jadi tutsbitul madhkuro, ya, menetapkan yang disebutkan yang dengan niat itu, wa tanfi ma'adahu, menafikan yang selainnya yang tidak dengan niat. Ya, seperti contoh lain misalnya lafaz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan mengandung menafikan la ilaha, tidak ada Tuhan, menafikan, lalu menetapkan illallah yang disebutkan, hanya Allah Tuhan itu. Itu namanya qasar, ya, namanya hasr. Wa hiya taratan taqtadil hasr al mutlaqo, dan dia, ya, lafaz hasr itu kadang-kadang, tarotan maknanya kadang-kadang, ya, taqtadil hasrul mutlaqo, ya, menuntut dia adanya hasr secara mutlak. Ya, hasr secara mutlak. Kalau dalam bahasa lain, dalam ilmu balaghah disebut hasr hakiki, atau qasar hakiki. Ya, artinya ketika dikatakan menafikan, itu betul-betul menafikan, seperti la ilaha illallah, itu qasar hakiki. Artinya betul-betul tidak ada sama sekali Tuhan selain Allah. Ya, itu hasr mutlak kalau dalam istilah Ibnu Daqiq dalam syarahnya ini, ya. Kalau dalam istilah lainnya adalah qasar hakiki. Watarotan, dan kadang-kadang taqtadi hasron maksuson, menuntut hasr yang khusus, yang maksus dari segi tertentu. Nah, dalam bahasa lain, dalam ilmu balaghah disebut qasar idofi. Ya, dia dengan dinisbatkan pada satu sisi saja, tidak secara mutlak, tidak secara hakiki, ya, menafikan. Ya, nah di sini diberikan contoh oleh beliau. Wa yufhamu dzalika bil qara'in, dan hal itu dipahami dengan qarinah. Ya, jadi untuk mengetahui bahwa ini adalah hasr atau qasr yang tidak mutlak, yang hanya maksus saja atau yang hanya idofi saja, itu bisa diketahui, ya, dari qarinah, ya, dari keterangan lain yang memalingkan. Ya, nah apa contohnya? Ya, beliau mengatakan kaqaulihi, ya, seperti firman Allah Ta'ala,
innama anta mundirun. Ya, hanyalah, nama itu kan adalah adat ya, salah satu lafaz yang berfungsi qasr ya atau hasar. Hanyalah engkau itu adalah seorang pemberi peringatan. Ya. Fadzahiruhu al-hasru fin nazarati. Ya, secara zahirnya ya ini adalah hasar, membatasi ya di dalam memberi peringatan. Ya, secara zahirnya ya artinya di sini membatasi bahwa Nabi itu hanya seorang pemberi peringatan. Innama anta mundirun. Kamu itu hanya seorang pemberi peringatan. Berarti Rasul itu hanya sebagai pemberi peringatan. Itu hasar, qasar. Ya. Nah, wa rasul la yanhasiru fi dzalik. Ya, dan Rasul itu tidak terbatas pada seorang pemberi peringatan saja. Ya kan? Bal lahu awsafun katsiratun jamilatun. Tapi beliau ya memiliki sifat-sifat lain yang banyak yang bagus. Ya, beliau selain pemberi peringatan, beliau juga kan sebagai seorang pemberi kabar gembira, mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira, kan gitu. Banyak sekali sifat-sifat mu'alim gitu ya. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu maknanya apa ketika dikatakan engkau hanyalah seorang pemberi peringatan? Ya. Kal bisyarati wa ghairiha ya, seperti bisyarah ya tadi itu mubasyirah, memberi kabar gembira dan yang lainnya. Ya, maknanya ini berarti bukan qasar atau hasar hakiki. Ya, atau dalam bahasa dalam syarah ini bukan qasar mutlak. Tetapi hanya idopi saja atau maksud saja dilihat dari segi tertentu. Ya, itu melihat tujuannya. Kenapa Allah menyatakan engkau hanyalah seorang pemberi peringatan? Ya, ini untuk menyangga orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu ya dikatakan sebagai tukang sihir, ya, sebagai orang gila, ya, sebagai dukun, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyangga anggapan-anggapan mereka yang salah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir itu. Ya, jadi beliau itu hanya sebagai seorang pemberi peringatan. Innama anta mundirun, dilihat dari segi itu. Ya. Nah, ikhwah sekalian mohon dimatikan mic-nya supaya tidak mengganggu suaranya. Ya, jadi kalau kita pelajari dalam Balaghah juga itu ada tujuannya. Ketika disebutkan qasar ini, tujuannya apa? Secara umum kan ada 3 ya, ada qasar ifrad, qasru qalbin, dan qasru ta'yin. Kita bisa pelajari dalam Balaghah. Nah, ini termasuk kepada qasru qalbin. Ya, membatasi ya kepada yang sebaliknya dari persangkaan salah ya dari orang-orang. Jadi orang-orang menyangka bahwa Nabi Muhammad itu kan seorang penyihir, ya, bisa memecah di antara saudara gitu ya. Seorang bahkan seperti mengucapkan mantra-mantra dukun, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, maka dibatasi kepada kebalikannya bahwa Rasul itu tidak seperti itu. Justru beliau adalah seorang pemberi peringatan. Innama anta mundirun. Nah, ini yang disebut dengan hasar ya atau qasar idofi ya, atau disebut dengan hasar maksus. Ya, wa kadzalika qauluhu ta'ala, seperti itu juga firman Allah taala, innamal hayatu dunya lahu wa laib. Ya, hanyalah kehidupan dunia itu adalah senda gurau dan permainan. Fadzahiruhu wallahu alam, maka secara zahirnya ya wallahu alam al-hasru bi'tibari man atharoha. Hasr ya dilihat, ditinjau dari orang yang
lebih mendahulukan dunia, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, ini juga sama, qasru qalbin, untuk menyanggah persangkaan manusia yang salah. Ya, orang menganggap lebih mengutamakan dunia, ya lebih memilih dunia, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sanggahan bahwa dunia ini ya bukan seperti yang kalian anggap. Dia itu hanya sebatas ya senda gurau dan permainan. Ini makna qasar idofi ya. Wa amma binisbati ila ma fi nafsil amri, adapun dia dinisbatkan kepada urusannya sendiri, maksudnya urusan dunia, ya faqad takunu sababan ilal khairat. Ya kadang-kadang, qad kalau ketemu fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Ya kadang-kadang dia menjadi sebab bisa dilakukannya kebaikan-kebaikan. Karena dunia ini ya orang bagaimana bisa mendapatkan hasil di akhirat nanti kalau tanpa melalui amalan yang dia lakukan di dunia. Itu artinya dunia menjadi jembatan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi tidak secara mutlak seluruhnya dunia ini cuma main-main doang, tidak. Tidak seluruhnya dunia ini sebagai senda gurau belaka, tidak. Ini jadi dilihat dari segi tertentu. Maka qasar di sini tidak qasar secara hakiki. Karena kalau kita pahami sebagai qasar hakiki, berarti seluruh dunia ini main-main semua, tidak ada gunanya. Iya kan? Padahal hasil di akhirat itu adalah melalui usaha yang kita lakukan di dunia. Begitu. Jadi itu makna dari hasr mahsus atau qasar idofi ya. Wa yakunu dzalika min babit taglib, ya hal itu termasuk bab taglib, ya kebanyakannya saja dilihat dari kebanyakan keumumannya bahwa memang dunia ini bisa melalaikan orang, ya kebanyakan orang tidak bersyukur, ya sehingga melalaikan dunia ini, ya tidak secara keseluruhannya. Fa idza waradat hadhihi lafzatu fa'tabirha. Ya. Maka apabila lafaz ini terdapat ya seperti ini, ya fa'tabirha, ya maka pahamilah ya, maka ambillah pelajaran, ambillah petunjuk ya kepadanya. Ya maksudnya jika memang lafaz hasar ini menunjukkan secara keumuman, ya maka pahamilah secara keumuman tadi, bab taglib tadi itu. Ya jadi dunia dikatakan permainan senda gurau itu secara keumuman saja, maka ambillah maknanya seperti itu. Fa indalla siyaqu wal maqsudu minal kalam alal hasri fi syai'in mahsusin. Ya. Maka dan jika ya alur pembicaraannya dan maksud dari suatu perkataan itu maksudnya adalah hasar membatasi pada sesuatu yang khusus, pada tinjauan tertentu saja ya, seperti tadi inna manta mundirun ya, itu kan ditinjau dari segi tertentu saja ya, hasar mahsus tadi itu, faqul bihi, ya maka katakanlah seperti itu, katakanlah bahwa itu adalah hasar mahsus. Wa illa fahmiril hasra alal itlaq, ya dan jika tidak menunjukkan kepada makna yang khusus tadi itu, maka ya bawalah makna hasar ini secara mutlak, seperti la ilaha illallah tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhannya itu mutlak. Ya ini qasar hakiki. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hasar mutlak ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi Imam Ibnu Daqiq menjelaskan ya, kembali kepada inti pembahasan. Berarti kalau begitu yang dimaksud dengan hasar dalam lafaz innamal a'malu binniyat itu apakah hasar hakiki atau idofi? Mutlak atau maksus?
Ya, beliau mengatakan ini termasuk hasar mutlak, secara mutlak amalan. Tapi yang dimaksud amalan di sini kata beliau wal muradu bil a'mal, yang dimaksud dengan amalan di sini al a'malu syar'iyyah, amalan-amalan syariat yang disyariatkan. Berarti amalan yang disyariat itu kan berarti 3. Amalan yang wajib, ya, yang sunnah dan yang mubah. Kalau yang haram, yang makruh itu tidak bisa. Ya, misalnya orang melakukan suatu yang haram, mencuri, tapi niatnya karena Allah, niatnya ingin membantu orang miskin, ya tetap saja tidak akan merubah keharamannya. Jadi maksudnya amalan-amalan yang disyariatkan, wajib, sunnah, mubah, ya. Nah, itu akan dipengaruhi oleh niat. Kalau niatnya tidak benar, maka tidak akan diterima itu amalannya. Ya, dan niat juga kan dibagi 2. Ada niat ikhlas karena Allah, dan juga ada niat pada amalannya itu sendiri yang disebut dengan niat ta'yin. Kita harus menentukan, misalnya sholat, ya, melaksanakan sholat subuh, ya, sholat zuhur, ya tentu niat besarnya adalah ikhlas karena Allah. Nah, kita juga harus menentukan, ya, niat ta'yin, sholat yang kita lakukan itu sholat apa. Ketika 2 rakaat itu kan banyak. 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat tahiyatul masjid, ya 2 rakaat yang lainnya itu kan sama. Nah, yang membedakan itu niat, nih, maka itu disebut niat ta'yin. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, dan juga nanti niat untuk membedakan dari ibadah dengan kebiasaan. Seperti mandi, ketika orang mandi itu tujuannya adalah untuk toharoh, untuk menghilangkan hadas besar, ya dibolehkannya melaksanakan sholat, istibahatus sholat, ataukah hanya sebatas kebiasaan saja, itu kan akan berbeda. Ya. Nah, jadi seluruh amalan-amalan syariat maksudnya akan tergantung niatnya. Nah, tapi bukan keberadaan amalnya, bukan wujudul amalnya, karena faktanya ada orang mengamalkan amalan syariat ya tanpa niat, ada faktanya. Berarti yang ditiadakan bukan wujudul amalnya. Nah, apa? Nah, di sini beliau jelaskan dalam paragraf berikutnya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Wa ma'nahu, maknanya la yu'tadu bil a'mali biduni niyati, tidak dianggap amalan-amalan itu, maksudnya amalan-amalan syariat itu tanpa niat. Tidak dianggap artinya tidak sah. Mislul wudu'i, seperti wudu, wal ghusli, mandi, wat tayammumi, tayammum, wa kadzalika sholati, begitu juga sholat. Atau wa kadzalika sholatu, ya. Ini bisa dibaca sholatu, kalau dibaca sholatu jadi apa i'rabnya? Ya, menjadi yang marfu jadi apa? Jadi mubtada, kadzalikanya khobar yang didahulukan. Berarti mengatopkan jumlah. Mislunya khobar dari mubtada yang dibuang, ya. Zalika mislu khobar dari mubtada yang dibuang. Wudunya mudhof ilaih. Begitu juga sholat, zakat, saum, haji, itikaf, dan seluruh ibadah-ibadah. Fa amma izalatun najasa, adapun menghilangkan najis, fala tahtaju ila niyatin, maka tidak membutuhkan kepada niat, li'annaha min babit tarki, karena dia termasuk bab meninggalkan. Wa tarku, dan meninggalkan itu la yahtaju ila niyatin, tidak butuh kepada niat. Ya. Karena menghilangkan najis, ya. Ketika orang menghilangkan najis tanpa dia ada niat, ketika najisnya sudah hilang, ya maka sudah benar, sudah bisa dianggap perbuatannya. Ya, kalau menghilangkan najis. Nah, kalau berwudu itu kan orang berwudu itu bahkan cuma ingin menyegarkan badannya, ya, dengan air tabarrud, ya, atau kan niat wudu itu berbeda. Yang membedakan tuh niat. Begitu juga mandi, apakah dia sebatas kebiasaan atau memang toharo, ya.
begitu sholat, begitu. Jadi ini sangat perlu kepada niat. Wa dhahaba jama'atu ila sihatil wudu wal ghusli bi ghairi niyah, dan sebagian sekelompok ulama berpendapat sahnya wudu mandi tanpa niat. Wa fi qaulihi, ini hanya sebagian ulama yang lainnya ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang pendapat yang kuat adalah tentu dipengaruhi oleh niat ya. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innamal amalu binniyat ini mahdzub, ada yang dibuang. Wa ihtalafal ulama fi taqdirihi, para ulama berbeda pendapat dalam asal yang dibuang itu. Falladzina ashtaratu niyata, maka orang-orang yang mensyaratkan niat, qaddaru, mereka menyebutkan yang dibuang itu sihatal amali binniyat, sahnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada yang dibuang itu sahnya. Waladina lam yashtarituha qaddaru, dan orang yang tidak mensyaratkan adanya niat, kamalal amal binniyat, sempurnanya amal dengan niat. Jadi kalau orang yang memahami yang dibuangnya itu kamal, kesempurnaan, berarti maknanya hanyalah sempurnanya amal itu dengan niat. Ya. Itu yang lebih kuat adalah sahnya amal ya dengan niat. Wa qawlu wa innamal likulli imrin ma nawa, ini menjelaskan tentang yang berikutnya. Ya, hanyalah bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Qala al-Khattabi, Imam al-Khattabi ya rahimahullah, yufidu ma'nan khoson ghairal awali, memberikan faidah makna yang khusus selain dari makna yang pertama. Artinya innamal likulli imrin ma nawa ini punya makna yang berbeda dari makna innamal a'malu binniyat. Karena kalau maknanya sama saja, untuk apa diulang? Apa faedahnya, apa fungsinya? Berarti memberikan makna yang berbeda. Wa huwa ta'yinul amali binniyat, yaitu mentain amal dengan niat, seperti yang saya sebutkan tadi, niat ta'yin ya. Qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan faidatan, suatu faidah dzakroh yang beliau sebutkan, an-natayin al-manwi syartun, bahwa menentukan yang diniatkan itu adalah syarat. Ya, jadi kalau orang sholat, yang dia niatnya sholat apa? Harus ditentukan. Falau kana ala insanin sholatun maqdiyatun, kalaulah seorang manusia itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat yang dikodok, yang diganti, layak fihi an yanwiya sholat al-faitata, dia tidak cukup untuk meniatkan sholat yang belum dilakukan saja. Bal yustaratu an yanwiya kaunaha zuhron, tapi dia disyaratkan untuk meniatkan apakah keadaan sholatnya itu zuhur, atau asr, atau ghairuhuma, atau yang selainnya. Jadi harus jelas sholatnya itu apakah zuhur, asar, atau apa. Dalam niat itu tempatnya di hati. Ya, di dalam hatinya itu dia harus memperjelas sholatnya ini apa. Ya, sholat zuhur ya. Kalau sholat zuhur kan sudah diketahui 4 rakaat gitu ya. Dengan meniatkan sholat zuhur sudah cukup. Ya. Nah, walau la lafdzus tsani, kalaulah tanpa ada lafaz yang kedua, maksudnya wa innamal likulli imrin ma nawa, ya, laqtadul awal sihatan niyati, maka lafaz yang pertama itu bisa sihatan niyati bila ta'yin, sahnya niat tanpa ada ta'yin, au awhama dzalik, atau bisa menimbulkan prasangka yang lemah seperti itu, waham. Wallahu alam. Ya, jadi kalau tanpa ada lafaz wa innamal likulli imrin ma nawa, ya itu dengan innamal a'malu binniyat, berarti bisa menunjukkan orang diterima ya sah amalan dengan niat yang tidak adanya ta'yin, tidak adanya penentuan. Misalnya dia melaksanakan sholat aja tanpa ditentukan tuh sholat apa. Ya, nah dengan adanya lafaz ini wa innamal likulli imrin ma nawa, hanyalah bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, berarti dia itu maknanya niat ta'yin.
Tidak berarti tidak cukup orang melakukan sholat, niatnya sholat aja. Harus diperjelas itu sholat apa. Itu namanya niat ta'yin. Itu yang ditunjuki di lafaz yang kedua dari hadis ini. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya Imam Al-Khattabi, ya Imam Khattabi juga adalah pensyarah Sahih Bukhari, ya. Wa qaulu, dan sabda Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Al-mutaqarriru inda ahli lughati, ya, yang menjadi hal sesuatu yang pernyataan yang sudah dimaklumi di kalangan para ahli bahasa, anna syarta wal jazaa, bahwa yang namanya syarat dan balasan, wal mubtada wal khobar, mubtada dan khobar, la budda an yataghayyara, ya harus berbeda. Yang namanya syarat dan balasannya kan harusnya berbeda. Wa huna qad waqa'al ittihadu, ya, dan di sini terjadi kesamaan. Maksudnya apa? Ini kan syaratnya siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan syarat. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Antara syarat dan balasan sama. Ya kan? Ini tidak sesuai, ya, dengan yang disepakati oleh para ahli bahasa. Yang namanya balasan, yang namanya khobar, keterangan harus berbeda dari mubtada. Ya kan? Nah, maka jawabannya, ya, wa jawabuhu, dan jawabannya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, niatan wa qasdan, maksudnya niat dan maksudnya. Niat dan tujuannya itu kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih hukman wa syar'an. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya secara hukum dan secara syariat. Ya, kalau dia niatnya adalah hijrah untuk Allah, ya, untuk Rasulnya, ya, maka hijrahnya itu dihukumi sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balas dengan pahala oleh Allah. Dan secara syariat diterima menjadi hijrah yang sah. Ya, itu maksudnya. Wa hadzal hadits, dan hadis ini, waroda ala sababin, ya, datang berdasarkan suatu sebab, li'annahum naqalu, karena sungguhnya mereka itu, ya, menukil, meriwayatkan, anna rajulan hajara min Makkah ilal Madinati, bahwa seorang lelaki hijrah dari Mekah ke Madinah, liyatazawwaja imra'atan, untuk menikahi seorang perempuan, yuqalu laha Ummu Qaisin, ya, yang dia itu disebut, perempuan itu disebut Ummu Qais. Ya, la yuridu bidzalika fadilatal hijrati, dia tidak menginginkan keutamaan hijrah, fakana yuqalu lahu, maka dia disebut muhajiru Ummi Qaisin, ya, orang yang berhijrah karena Ummi Qais yang ingin dia nikahi itu, wallahu alam. Tapi Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, kejadian hijrah ini, ya, hijrah seorang lelaki, ya, untuk menikahi seorang perempuan dengan Rasul menyebutkan hadis ini jaraknya jauh. Jadi Rasul mengungkapkan ini tidak pada saat awal hijrah, tidak. Ya, berarti tidak secara langsung hadis ini sababul wurudnya adalah kejadian itu, tidak. Ya, gitu. Jadi tidak secara langsung, tidak menjadi sababul wurud karena masanya jauh. Ya, masanya jauh. Jadi tidak langsung kejadian itu lalu Rasul bersabda, tidak. Ya, hanya secara makna memang kena, gitu, ya. Secara makna kena orang yang berhijrah itu. Ya, begitu. Dan memang para ulama juga membahas, ya, ketika melakukan suatu amalan yang
disisipi ada niat duniawinya. Ya, nah sebetulnya sah-sah saja ketika orang misalnya melakukan suatu amalan, misalnya hijrah, niat utamanya karena Allah dan Rasulnya, tapi kemudian terbersit ada tujuan lain yang didapatkan, dan tujuan itu tidak dominan, ya dominannya adalah kepada Allah dan Rasulnya, itu masih diterima ya, niat hijrahnya itu masih sah. Yang tidak sah itu ketika orang melakukan ibadah, dia dominannya untuk duniawi gitu, itu yang tidak diterima. Apalagi semuanya untuk duniawi tanpa niat untuk ikhlas karena Allahnya, begitu ya. Wallahu alam ya, itu penjelasan tentang hadis ini. Alhamdulillah kita tamatkan syarah Ibnu Daqiqil Id ya tentang hadis ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ustaz. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, boleh. Siapa Pak? Namanya Pak? Hafik. Oh ya, ya Pak Hafik ya, silakan. Ya. Ini gimana Ustaz, ada sebagian yang mengkaitkan inamal amal biniat ini dengan talafuz biniat Ustaz dalam beberapa ibadah. Contohnya melafadzkan niat ya. Nah, itu gimana penjelasannya Ustaz? Oke. Tidak kalau dijadikan dalil kepada talafuz biniat ini tidak tepat pendalilannya. Ya, karena para ulama sepakat ya, bahkan ijma para ulama mengatakan bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya, itu sepakat para ulama, sepakat para ulama bahwa yang namanya niat itu tempatnya di hati. Nah, adapun talafuz bin niat ya, yang merupakan itu di mazhab Syafi'i yang kita akui ya, dalam mazhab Syafi'i boleh melafadzkannya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka membantu ya hati untuk berniat itu. Adapun ketika orang tidak melafadzkan niat, ya sah-sah saja karena memang pada asalnya niat itu di dalam hati, bukan dengan lisan, bukan. Jadi lisan itu kemudian melafadzkan niat, yaitu untuk membantu ya menghadirkan niat dalam hati. Karena dia dikhawatirkan orang ketika sholat dia tidak hadir gitu di hatinya niat itu tanpa sadar. Nah, itu menyebabkan nanti sholatnya menjadi tidak sah. Maka dengan diucapkannya itu membantu ya agar hadir di dalam hatinya niat itu. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama madhab ulama Syafi'iyah yang menganjurkan dalam rangka membantu, karena khawatir orang niatnya itu tidak hadir gitu di dalam hatinya. Kita hanya sebatas membantu saja, bukan sesuatu yang asal, bukan. Begitu ya. Termasuk juga misalnya dalam saum ya, yang namanya saum wajib itu kan niatnya harus dari malam hari. Ya, tidak berbeda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah bisa di pagi hari ya, belum sarapan mau saum sunnah, silakan karena memang ada hadisnya. Nah, kalau saum wajib itu dari malam hari sudah berniat. Nah, makanya di sebagian masjid-masjid itu suka dizaharkan, meniatkan ya. Cuman tentu saja yang namanya niat itu kan syaratnya itu harus dipahami yang diniatkan itu. Nah, masalahnya kan orang kita hanya baca dengan bahasa Arabnya tapi tidak paham, ya percuma juga, tidak hadir juga niatnya dalam hatinya. Jadi harus paham. Ya, niat itu artinya harus paham, harus ada kesadaran. Ya, jadi begitu ya, wallahu alam. Silakan yang lain kalau masih ada. Ya, kalau tidak ada, ikhwah sekalian, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.